Kita kemana sekarang, Tuan Zaman? Kembali ke bandara di Syams. Secepat itu, Tuan tidak tertarik makan siang di salah satu restoran ternama kota Paris? Aku sempat melirik petugas panti yang mengantar Anda ke pintu depan. Dia cantik sekali, Tuan Zaman. Makan siang bersamanya akan istimewa. Aku punya pekerjaan di Syams. Ayolah, dari beberapa lawyer Belgrave Square, Anda yang paling tidak suka menghabiskan waktu bersantai sejenak. Tuan Erik bahkan menyempatkan menonton laga sepak bola Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions beberapa waktu lalu. Aku harus segera ke Jakarta di Syams. Apakah kamu bisa tiba di bandara dalam setengah jam? Pesawat jet telah menunggu di sana. Baiklah kalau begitu. Anda bosnya, Tuan Zaman. Selama 2 jam, Aimee berbaik hati menceritakan secara singkat bagaimana kehidupan Sri Ningsih di Panti Jompo. 16 tahun yang tidak terasa. Minggu-minggu pertama, proses adaptasi berjalan mulus. Sri Ningsih fasih berbahasa Perancis. Bulan-bulan berlalu cepat. Sri mulai menyatu dengan penghuni dan petugas panti. Dia menyibukkan diri di dapur, ikut memasak, membantu mengurus tetangga yang lebih sepuh, menghadiri setiap acara panti, berteman dengan semua orang, dan dikenal banyak orang. Penghuni Jalan Quai d'Orsay mengenal dirinya, yang suka berjalan-jalan setiap pagi menuju Menara Eiffel atau sekadar menatap Sungai Seine. Sri Ningsih tidak pernah merepotkan orang lain. Dia mengerjakan banyak hal sendirian. Panca inderanya baik, fisiknya masih kuat, mengingat dia pernah menyeberangi Selat Inggris saat badai. 2 tahun tinggal di panti, Sri Ningsih memutuskan bekerja. Dia melamar menjadi guru. Guru? Ya, guru menari. Ibu Sri Ningsih pandai menari, dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya, mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia. Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang, dia diterima mengajar menari. Usianya hampir 60 tahun. Bagaimana dia akan mengajari anak-anak menari? Ibu Sri Ningsih tertawa riang, bilang itu bukan mengajar tarian balet atau tari modern, melainkan tarian tradisional. Dia bisa mengatasinya. Aimee mengambil album foto, memperlihatkannya kepada Zaman. Sri Ningsih di antara murid-murid menarinya, di pertunjukan gedung-gedung, acara-acara diplomat. Selama 8 tahun Sri Ningsih mengajar di sekolah itu, pekerjaan baru itu membawanya berkeliling dunia. Sanggar tari yang dia kelola diundang dalam banyak kesempatan pertunjukan seni internasional. Zaman menatap foto-foto itu. Sri Ningsih bersama murid-muridnya yang mengenakan kostum tari tradisional berfoto di depan piramida Mesir, Opera House Sydney, jembatan San Francisco. Ibu Sri Ningsih baru berhenti mengajar setelah dia punya pengganti yang lebih muda, lebih bersemangat, dan jelas lebih lincah menari. Guru baru itu mantan muridnya yang mencintai budaya Jawa, pernah tinggal di Yogyakarta untuk belajar langsung. Sri Ningsih dengan senang hati mengundurkan diri, pindah menyibukkan diri berkebun. Berkebun? Panti ini punya tanah kosong untuk berkebun? Tidak punya, tapi Ibu Sri selalu punya ide menarik. Dia menyulap atap gedung menjadi kebun. Itu hamparan kosong cor beton seluas 300 meter persegi. Ada 6 toren air bersih di sana, sisanya kosong. Awalnya Ibu Sri menanam tomat di dalam pot, tapi berkali-kali gagal. Tumbuhan itu layu, mati oleh musim dingin. Beberapa tahun kemudian, dia bukan hanya bisa menanam cabai, kentang, dia berhasil mengubah hamparan kosong itu menjadi kebun yang indah. Apakah aku bisa melihat kebun itu? Aim mengangguk. 15 menit Zaman mengunjungi kebun di atap gedung. Termangu menatap instalasi kebun hidroponik yang dibuat Sri Ningsih. Dari benda-benda sederhana, peralatan seadanya, kebun itu terlihat menghijau di bawah kubah plastik transparan. Tanaman cabainya berbuah lebat, memerah. Juga tomat, sawi, buncis. Ini seperti di halaman belakang rumah di Pulau Jawa. Ibu Sri Ningsih jarang sakit. Fisiknya selalu aktif. Dia masih gesit menaiki anak tangga mengurus kebun ini. Tidak mau menggunakan lift. Satu-satunya sakit serius adalah sejak 2 hari lalu. Dia terbaring lemah di atas ranjang. Dokter memeriksanya, bilang beliau kelelahan.
butuh istirahat cukup. Kemarin sore dia jatuh di lantai saat hendak mengambil air minum. 1 jam kemudian, dia tidak sadarkan diri, hingga akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Apakah Sri Ningsih pernah menceritakan tentang keluarganya? 16 tahun dia tinggal di sini. Tidak pernah sekalipun Ibu Sri Ningsih bicara tentang keluarganya. Teman dekat atau kenalan jauh? Setahuku tidak ada. Aku pernah bertanya soal itu padanya, untuk melengkapi catatan administrasi. Ibu Sri tersenyum menjawabnya. Keluargaku sekarang adalah seluruh penghuni panti ini. Juga teman, kenalanku adalah penghuni panti. Dan kamu, Aime, adalah keluarga sekaligus teman favoritku. Kami tidak terbiasa membahas tentang itu secara detail, karena hal-hal itu kadang membuat penghuni panti emosional. Toh adalah fakta, sebagian dari mereka tinggal di panti ini bukan karena keputusan sukarela. Boleh aku melihat paspor milik Sri Ningsih? Eme mengangguk. Dia melangkah menuju lemari, mengeluarkan kotak kayu kecil. Ada beberapa dokumen, catatan, serta surat menyurat di dalam kotak itu. Eme menyerahkan paspor kepada Zaman. Paspor ini dipenuhi stempel perjalanan yang dia lakukan selama menjadi guru menari. Aku tidak pernah melihat paspor seperti ini, penuh setiap halamannya oleh cap imigrasi. Zaman mengangguk, menatap paspor dengan simbol kerajaan Inggris di sampul. Membuka halaman depan, tertulis di sana. Nama pemilik paspor, Sri Ningsih, British citizen. Date of birth, 21 Mei 46. Paspor ini menarik. Menyaksikan perjalanan keliling dunia Sri Ningsih dengan sanggar tarinya, tapi di luar itu tidak membantu banyak. Bahkan tidak ada informasi pemiliknya lahir di mana. Zaman membutuhkan data yang lebih awal, menjelaskan asal-muasal Sri Ningsih. Apakah ada dokumen lain yang bisa memberitahu tempat lahir beliau? Tidak ada. Di kotak ini ada carte de resident, izin menetap di Prancis, beberapa dokumen kesehatan, surat menyurat dari mantan muridnya di sekolah, kenang-kenangan saat tampil di gedung-gedung, daftar bibit tanaman di kebun. Hanya itu. Aku sudah memeriksanya. Isi kotak ini tidak ada yang penting. Apakah kamu ingat sesuatu, entah itu percakapan, tulisan, atau petunjuk lainnya, selama 16 tahun ini? Aku membutuhkan informasi agar bisa menelusuri sejarah Sri Ningsih. Jika ada, aku pasti mengingatnya Tuan Zaman. Apakah kamu tahu jika Sri Ningsih mewariskan sesuatu? Mewariskan sesuatu? Tidak mungkin. Ibu Sri Ningsih tidak memiliki apapun. Aku tahu persis betapa bersahaja hidupnya. Aku justru bingung ketika kemarin sore dia memanggilku, menyuruhku menghubungi nomor telepon pengacara jika terjadi sesuatu padanya. Ya Tuhan, jika pengacara dari London terlibat dalam urusan ini, apakah sesuatu yang diwariskan itu sangat berharga? Sangat berharga. Kekayaan yang besar. Ibu Sri Ningsih mewariskan kekayaan. Aku minta maaf tidak bisa memberitahu banyak saat ini. Meski aku yakin Sri amat mempercayaimu, Madam Ami. Tapi dalam urusan ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik situasinya, hingga semua menjadi terang benderang. Aku membutuhkan informasi tentang di mana Sri dilahirkan, siapa kerabatnya yang masih hidup, dan boleh jadi, mengingat perjalanan hidupnya yang begitu panjang penuh misteri, dia masih memiliki keturunan yang terpisah dari dirinya. Firma hukum kami hanya memiliki selembar surat keterangan kepemilikan aset yang dititipkan oleh pihak ketiga, tidak lebih, tidak kurang, dan kami harus melaksanakan amanat surat keterangan itu. Amy menggeleng. Dia tidak bisa membantu. Hanya itulah yang dia ketahui tentang Sri Ningsih. Kehidupannya selama 16 tahun terakhir. 5 menit berlalu lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Zaman di panti. Petunjuk pertamanya sudah buntu. Dia harus kembali ke London. Bekerja memeriksa data imigran yang datang ke London. Dari jutaan data manual sejak 30 atau 40 tahun lalu. Mungkin dia beruntung bisa menemukan informasi tentang Sri Ningsih. Tidak semua data imigran telah dikomputerisasi. Dan jika data itu berhasil ditemukan, semoga membantu. Karena boleh jadi juga hanya informasi seadanya. Salah satu kakek-kakek tiba-tiba berseru kepada Zaman. Persis dia melewati ruangan berkumpul. Seperti kejadian sebelumnya,
Tanpa sempat menghindar, kakek itu langsung memeluk Zaman erat-erat. Aku ingin sekali berkenalan dengan yang lain, Pak. Tapi aku minta maaf, tidak bisa berlama-lama. Aku harus kembali ke London. London? Sejak kapan kamu tinggal di London? Besok-besok aku jelaskan, Pak. Aku janji, nanti aku akan kembali mengunjungi. Kamu akan kembali mengunjungiku. Sungguh, aku janji, Pak. Dia harus bergegas, Max. Anakmu harus bertemu Ratu Inggris di London. Ratu Inggris? Ya Tuhan, kamu sekarang jadi bangsawan, nak. Apakah kamu punya kuda putih, pedang panjang, dan baju zirah? Tentu saja dia punya, tapi dia harus bergegas, Max. Jangan menghambatnya. Oh, maaf. Baiklah, semoga pekerjaanmu lancar. Salam buat Ratu Inggris, nak. Beatrice sambil menyimpul senyum membantu Zaman agar bisa meloloskan diri. Zaman mengangguk. Dia terbebas sekarang, melanjutkan menuruni anak tangga sebelum Maximilian berubah pikiran. Zaman sudah tiba di pintu depan saat Aimee menyusulnya. Tunggu sebentar, Tuan Zaman. Ada apa? Aku menyaksikan kejadian di lantai 2 barusan. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja boleh. Apakah kamu sungguh-sungguh akan mengunjungi Maximilian lagi? Atau itu hanya basa-basi agar dia melepaskan pelukan dan kamu bisa pergi? Tentu saja aku sungguh-sungguh. Tapi dia bukan siapa-siapa kamu. Memang bukan. Tapi tempat ini telah memberikan pengalaman menarik 2 jam terakhir. Membuatku belajar banyak hal baru. Selain bagiku, janji adalah janji. Setiap janji, sesederhana apapun itu, memiliki kehormatan. Besok lusa, aku akan kembali menemuinya. Walaupun boleh jadi, Maximilian sudah lupa denganku. Aku sungguh-sungguh mengatakan kalimat tadi. Itu bukan excuse. Amy terdiam, mata birunya menatap lamat-lamat Zaman. Kemudian perlahan mengulurkan tangannya yang menggenggam buku diari tipis. Aku tidak tahu kenapa aku harus mempercayaimu, Tuan Zaman. Tapi aku selalu mempercayai instingku. Terimalah, ini buku diary milik Ibu Sri. Beliau menyerahkannya kemarin sore, sekaligus dengan nomor telepon kantor kalian. Beliau bilang, buku ini sangat penting baginya, memintaku menjaganya. Aku tidak mengerti bahasanya, tapi ini mungkin berguna untuk menemukan asal-usul Ibu Sri. Ada beberapa foto di dalamnya. Semoga ini bisa membantu pekerjaanmu. Untukku? Iya. Zaman menerima buku diary itu, memeriksanya, terdiam. Buku ini penting sekali. Inilah kunci semua kisah yang akan dilewatinya beberapa hari ke depan. Investigasi kehidupan Sri Ningsih. Lihatlah, di halaman pertama buku itu tertulis dengan huruf sambung yang rapi, khas tulisan orang lama. Juz pertama, tentang kesabaran, 1946-1960. Ada selembar foto hitam putih ditempelkan di halaman itu, gambar seorang anak remaja perempuan berusia belasan tahun, di atas perahu kayu berukuran kecil, dengan tulisan SR di dinding depan perahu. Di belakang perahu itu, terpampang jelas sebuah papan nama penunjuk tempat, Bungin. Gulfstream G6555 penumpang itu melintasi langit India. 9 jam penerbangan non-stop dari Paris, pilot memutuskan singgah sebentar di New Delhi untuk mengisi bahan bakar. Tidak lama, hanya 1 jam, kembali mengangkasa menuju Indonesia. Pukul 9 malam, salah satu pilot yang baru kembali dari toilet bertanya. Anda tak makan malam, Zul? Anda terus bekerja sejak dari Paris, Zul. Tak henti menatap laptop. Macamlah lebih fokus dibanding kami yang mengendalikan pesawat ini. Zaman menggeleng. Nampan berisi makanan di samping Zaman yang disediakan awak kabin masih utuh. Dia sedang berkutat dengan laptop yang tersambung jaringan internet, membuka Google Maps, mencari sesuatu. Ada 2 pilot yang mengemudikan pesawat jet, salah satunya yang sedang menyapa Zaman bernama Razak, berkewarganegaraan Malaysia. Apa yang sedang kau kerjakan, Zul? Aku sedang mencari sebuah tempat mencek Razak. Sebelum kita mendarat di Jakarta, aku harus sudah mengetahuinya. Atau kita tidak tahu tujuan berikutnya. Jakarta bukan tujuan akhir kita, Zul. Bukan. Jakarta hanya transit. Lantas, sebenarnya apalah tujuan kita? Perkampungan nelayan dengan nama Bungin. Kita terpaksa transit lama di Jakarta, hingga aku tahu di mana lokasi persisnya. Baru bisa meneruskan perjalanan. Bungin? Dalam banyak bahasa, Bungin berarti pasir. Ada banyak tempat di Indonesia yang bernama Bungin, Zul. Bahkan di Malaysia, Brunei, Thailand Selatan juga ada. Apakah tidak ada petunjuk lain selain namanya?
Mungkin aku bisa membantu. Pilot berusia 50 tahun itu duduk, ikut menatap laptop. Pesawat melaju stabil dikendalikan rekannya. Cuaca cerah di luar sana, langit tanpa awan, bulan terlihat menawan. Pemandangan dari jendela menakjubkan. Zaman meraih buku diari milik Sriningsih. Buku catatan ini sederhana. Hanya ada 10 halaman yang berisi tulisan, dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing 2 halaman. Setiap bagian hanya ada 1-2 paragraf pendek, beserta 1-2 foto yang ditempelkan di halaman bagian itu. Sejak menerima diari itu dari Amy, Zaman berkutat di 2 halaman pertamanya. Juz pertama, tentang kesabaran, 1946-1960. Terima kasih banyak atas pelajaran tentang kesabaran. Bapak, aku akhirnya memahaminya. Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering, tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya, tidak bisa. Terima kasih banyak untuk tempat yang telah mengajarkan pelajaran ini. Di sini, di tempat di mana rumah-rumah saling bersinggungan atap, tiada tanah, rumput apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Di sini, di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut, perahu tertambat di tiang-tiang, dan kambing-kambing mengunyah kertas. Terima kasih. Razak bergumam pelan. Dia sudah menjadi pilot selama 40 tahun. Separuh di antaranya menjadi pilot maskapai komersil Asia Tenggara. Nyaris tidak ada daratan atau lautan di Indonesia yang tidak pernah dilewatinya. 2 detik. Internet kecepatan 1 GB per second telah menampilkan tempat yang diketikkan Razak. Rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut. Itu pasti sebuah pulau, Zul. Pulau kecil. Pulau kecil? Ya, dan penduduk membuat rumah di atas permukaan laut. Di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut? Boleh akan meminjam laptopmu? Di tempat di mana rumah-rumah yang bersinggungan atap. Tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Aku sepertinya tahu tempat itu. Aku pernah melihatnya dari atas langit, seperti elang yang terbang. Hanya ada satu tempat, bernama Bungin dengan karakteristik begitu. Pulau Bungin, Sumbawa. Pulau terpadat di dunia. Zaman menatap layar laptop yang memperlihatkan citra satelit dengan resolusi tajam. Pulau itu luasnya paling 8 hektare. Seluruh pulau hanya terlihat atap rumah, rapat satu sama lain, tidak menyisakan pemandangan tanah lagi. Bahkan, rumah-rumah terus merangsek ke permukaan laut, berdiri di atas karang-karang mati yang ditumpuk. Puluhan kapal tertambat di tiang rumah, juga di dermaga. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini brilian, Encik Razak. Tidak salah lagi, inilah tempat yang dimaksud. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari tempat ini. Anda hanya butuh beberapa menit saja. Sejak kapan seorang pilot pandai menebak rima sebuah kalimat? Itu bukan rima, Zul. Itu justru kalimat yang sangat harfiah. Profesi kami selalu dan harus menggunakan perintah yang clear. Dan beruntung, aku pernah melintasinya. Apa bandara terdekat dari pulau ini? Sumbawa Besar, sekitar 70 km dari Pulau Bungin. Kalau begitu, kita langsung ke sana, Encik Razak. Tidak perlu transit lagi di Jakarta. Baik, aku akan mengubah koordinat tujuan akhir. Jika tidak ada masalah, kita akan tiba di sana 9 jam lagi, besok pagi-pagi pukul 6. Jangan lupa makan dan istirahat, Zul. Ini perjalanan jauh. Aku tidak ingin ada penumpang yang jatuh sakit di atas pesawat. Zaman balas mengangguk. Dia bisa makan sekarang.